Kita sudah mendengar banyak hal tentang Immanuel Kant dengan idealisme transcendentalnya, di mana ini banyak ilmu tentang etika, estetika, di mana di dalam filsafat etika itu kita berpikir seolah-olah kita melakukan itu untuk bersifat umum tanpa memandang ruang dan waktu, bahwa kita mesti memperlakukan apa yang kita kerjakan itu untuk yang bersifat universal. Dan selain di etika juga berpengaruh pada masalah estetika. Filsafat Kant itu di mana harus mempertimbangkan unsur-unsur idealisme, namun idealismenya tidak berhenti pada tataran yang diberikan oleh Plato, namun ada transendental di mana ini mesti memikirkan kepentingan yang lebih komprehensif. Jadi sudah begitu jauhnya menjembatani perdebatan antara rasionalisme dan empirisisme, bahwa dengan rasionalisme kita dapat melakukan empirisisme, dan itu mempertimbangkan kriteria-kriteria yang logis dan menyeluruh, serta juga berlaku pada bidang-bidang yang secara luas dipengaruhinya sejak zaman modern sampai kontemporer. Dan filsafat Kant ini terkenal sebagai Kantian, dan etika Kantian, estetika Kantian, dan dengan suatu kesatuan yang menyeluruh dan komprehensif juga berpengaruh pada ilmu pengetahuan, bagaimana kita dapat mengetahui bukan hanya apa yang bisa atau dapat kita ketahui, tetapi bagaimana kita bisa atau dapat mengetahuinya. Jadi filsafat Kant ini pengaruhnya luas sekali pada semua bidang, mulai bidang yang eksakta maupun bidang sosial budaya. Namun begitu, meski filsafatnya sangat berpengaruh di semua bidang, banyak kritik juga datang kepadanya, dan kritik filosofis utamanya berfokus pada konsep idealisme, transendental, dan imperatif kategoris yang sudah saya uraikan tadi. Beberapa kritikus, bahkan banyak kritikus berpendapat bahwa pemisahan antara fenomena atau segala sesuatu sebagaimana adanya dan segala sesuatu sebagaimana adanya fenomena itu mengarah pada suatu bentuk dualisme yang tidak filosofis. Artinya yang secara filosofis tidak dapat dipertahankan. Jadi kritik ini betul-betul dapat kita pakai untuk bernalar kritis juga. Artinya kritik Immanuel Kant dengan kritik alasan logis menurut bahasa saya, atau dalam bahasa terjemahan umum, kritik terhadap nalar yang logis, kritik nalar yang murni. Kita kritik lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant terhadap adanya fenomena dan sebaliknya, yaitu nomena itu mengarah kepada dualisme yang tidak dapat dipertahankan karena menciptakan kesenjangan metafisik yang tidak perlu antara pikiran manusia dan realitas lainnya. Jadi kesenjangan antara metafisika dan realitas lainnya. Metafisika segala sesuatu yang kita pakai untuk menjelaskan yang tidak masuk akal, itu
terjadi menjadi terpisah dengan pemikiran Immanuel Kant adanya fenomena dan noumena itu. Nah, selain itu filsafat moral Kant tentang penekanannya pada tugas dan keharusan kategoris dinyatakan oleh para filsuf lain sebagai terlalu kaku dan tidak mengakomodasi kepentingan manusia yang sangat kompleks dalam kehidupan. Jadi manusia itu tidak sesederhana apa yang dinyatakan oleh Immanuel Kant dengan penekanannya pada tugas dan keharusan kategoris, di mana kita memperlakukan tindakan kita seolah-olah berlaku universal dengan mempertimbangkan berbagai etika terhadap kepentingan-kepentingan orang lain, yaitu antara lain memperlakukan orang lain bukan sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan, tetapi justru menjadikan semuanya manusia yang lain itu sebagai tujuan, misalnya dalam perusahaan, dalam negara, dan lain sebagainya. Nah, menurut para filsuf hal ini terlalu kaku dan menganggap begitu sederhananya kehidupan manusia. Padahal manusia itu tidak demikian sederhana, tapi begitu kompleks dengan berbagai hal, kepentingan yang berpengaruh dalam dirinya, baik secara kejiwaan, emosional, maupun unsur-unsur seksualitas dan kerumitan-kerumitan pemikiran manusia, perasaan manusia yang sulit ditebak, yang mudah berubah, mudah dipengaruhi, mudah banyak sekali kepentingan, di antara lain adanya penggunaan akal budi atau nafsu, mana sering kita nyatakan bahwa kita bertindak atas nama akal budi, tapi sesungguhnya yang lebih berpengaruh dalam diri manusia ternyata kebanyakan memakai nafsunya. Nah, itu menunjukkan betapa kompleksnya kehidupan manusia di dalam emosi dan hubungannya. Nah, di sini muncul kritikus seperti Friedrich Nietzsche yang menantang etika deontologis Immanuel Kant sebagai sesuatu yang terlalu sistematis dan abstrak. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya lebih memakai alasan murni daripada kritik terhadap nalar murni, karena ada sesuatu yang saya rasakan agak abstrak bila saya mendengarkan memakai istilah nalar murni. Ternyata kita lihat di sini bahwa Friedrich Nietzsche pun mengatakan apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant terhadap tentang etika deontologisnya itu sistematis yang mempermudah atau menyederhanakan kompleksitas dalam manusia itu, dan itu dengan sistematisnya justru menjadi abstrak dan tidak memiliki dimensi pragmatis dan eksistensial dalam kehidupan manusia, di mana kita sebagai manusia ini juga dihadapkan kepada kebutuhan-kebutuhan praktis dan kebutuhan-kebutuhan yang real dalam kehidupan sehari-hari untuk keberadaan kita dan lain sebagainya. Sehingga tampak di sini pemikiran Immanuel Kant terasa hitam putih, padahal manusia tidak sehitam putih itu. Banyak hal yang ruangnya masih dan berada dalam ranah abu-abu. Nah, demikian saudara, kita mendapatkan banyak kritik-kritik terhadap itu, maka demikian muncul penafsiran ulang dan perdebatan modern terhadap filsafat Immanuel Kant atau kita kenal sebagai Kantianisme. Misalnya dalam filsafat kontemporer, gagasan Immanuel Kant ini sering ditinjau kembali dan diperdebatkan sehingga menimbulkan berbagai penafsiran ulang. Misalnya dalam filsafat politik, gagasan Kant tentang universalisasi
telah menjadi landasan sekaligus sasaran perdebatan mengenai etika global dan hak asasi manusia. Jadi pemikiran-pemikirannya terhadap dunia politik dan universalisasi itu mendapatkan perlawanan. Terasa di Indonesia sendiri juga kita mendapatkan hal itu, di mana satu kelompok dipimpin oleh partai besar, dia terasa lebih mengedepankan filsafat yang hitam putih antara baik benar, benar dan salah dan lain sebagainya. Terasa hitam putih untuk perjuangan, untuk kemanusiaan, untuk hak asasi, untuk demokrasi, terlalu idealis, padahal kepentingan-kepentingan pragmatis dan yang lebih bersifat mendarat di bumi dalam kebutuhan sehari-hari, di dalam praktis dan eksistensi kehidupan manusia tidak sehitam putih itu. Sehingga yang dikatakan oleh Bung Karno pada zaman dulu bahwa saat itu Bung Karno lebih mudah berhadapan dengan penjajah, tapi pada masa yang akan datang kita akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan sesama bangsa Indonesia. Itu tidak sehitam putih itu. Oleh karena manusia itu sangat kompleks dalam hubungan dan pragmatis dalam kesehariannya, dalam eksistensi kehidupan manusia. Sehingga meskipun partai besar itu sendirian menyuarakan tentang demokrasi dan kebenaran, bahwa kebenaran pasti menang dan sebagainya, itu menghadapi suatu dilema yang dihadapi sesungguhnya sebuah pemikiran yang sudah tidak mendekam pada zamannya, tapi pada zaman ini betul-betul kompleks dengan urusan-urusan pragmatisme manusia dan lain sebagainya, dan manusia tidak seabu-abu yang digambarkan. Bahwa penafsiran ulang semacam ini juga membuat kita menyadari bagaimana politik di Indonesia ini posisinya seperti apa. Oleh sebab itu gagasan yang semacam diutarakan oleh Immanuel Kant sebagai sesuatu yang hitam putih seperti yang dinyatakan dalam partai besar di Indonesia yang pemikiran-pemikirannya hitam putih itu mendapatkan serangan yang sangat kuat, dan ini membuat pemikiran semacam itu sering ditinjau kembali seperti filsafat Immanuel Kant yang ditinjau kembali dan diperdebatkan sehingga menimbulkan berbagai penafsiran ulang. Nah, ini contoh tadi nyata dalam filsafat politik. Dalam filsafat politik, gagasan Kant sendiri tentang universalisasi telah menjadi landasan sekaligus sasaran perdebatan etika global dan hak asasi manusia. Perspektif eurosentrisnya itu mungkin membatasi penerapan teori etika dan politiknya di dunia yang pluralistik. Jadi yang universalisasi itu apakah etika itu dapat diterapkan secara global atau tidak, ternyata tidak sesemudah itu. Oleh karena dunia yang global dan plural. Nah, selain itu para filsuf feminis juga mengkritik karya Kant yang mereka tafsirkan sebagai bias gender yang melekat, khususnya dalam contoh moral dan bahasa otonomi yang lebih mencerminkan bias maskulin. Jadi kesamaan derajat di dalam gender di dalam pemikiran-pemikiran Kant itu terasa bahwa lebih berpihak pada yang maskulinitas, bias maskulin. Kritik ini telah mendorong diskusi lebih lanjut mengenai perlunya mengadaptasi etika Kant dalam kerangka kerja yang lebih inklusif, yang terbuka, dan mempertimbangkan beragam perspektif dan konteks budaya. Memang secara logika sederhana saja bagaimana satu etika dari suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, apakah itu dapat diterapkan secara universal? Nah, ini tentu tidak semudah apa yang digambarkan oleh Immanuel Kant, karena manusia secara
budaya pun berbeda-beda dan tidak berhenti pada situ, apalagi di dalam ilmu pengetahuan, epistemologi, dan metafisika kan terus memancing diskusi dan perdebatan, khususnya peran sains dan pengetahuan empiris. Nah, ini muncul perdebatan realisme ilmiah yang sangat kontras dengan pandangan konstruktivis kan tentang pengetahuan ilmiah, yaitu mengarah pada diskusi tentang sifat dan perolehan pengetahuan dalam konteks ilmiah modern. Nah, dengan demikian pandangan Immanuel Kant tentang konstruktivis kan itu mendapatkan perdebatan realisme ilmiah yang sangat kontras perbedaannya tentang pengetahuan. Dan ini mengarah pada diskusi tentang sifat dan perolehan pengetahuan dalam konteks ilmiah modern. Nah, dengan demikian kita tahu saudara-saudara, filosofis Kant memang berkontribusi dan berpengaruh secara nyata, namun juga merangsang perdebatan kritik yang menantang dan memperkaya wacana filosofis kontemporer. Nah, keterlibatan yang sangat dinamis dengan karya-karya Immanuel Kant ini secara nyata menegaskan hubungannya yang abadi dan memberi semangat penyelidikan filosofis yang terus berkelanjutan. Jadi pemikiran-pemikirannya sudah menantang pemikiran-pemikiran lain dan ditantang, dikritik, dan didiskusikan karena ternyata yang dinyatakan oleh Immanuel Kant rata-rata bersifat dualisme dan penyederhanaan dari kompleksitas eksistensi manusia dan hubungannya, dan ini tentu menarik untuk kita perdebatkan dan diskusikan lebih lanjut dalam wacana-wacana kita yang selalu didorong untuk terus maju di dalam konten-konten channel Yonatan Raharjo, motivator filsafat. Sampai sejauh ini masih merupakan pengarang 8 novel dan semoga tambah lagi.